Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza kana yauma sawami ahadukum fala yaraftu fala yadkhab fa in sa'atahu ahadun au qatalahu falyaqul inni mruhu shaimun. Pemirsa kerabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kerabat kegiatan Ramadan bersama SD Muhammadiyah 4. Alhamdulillah pada kesempatan mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita telah melaksanakan ibadah puasa yang telah kita jalani. Tentunya ini menjadi suatu momentum buat kita semua, khususnya untuk umat Islam di seluruh alam jagat raya ini, untuk senantiasa beribadah yang secara sungguh-sungguh dengan kesempatan kita berjumpa kembali di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, dengan menjadikan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua dalam Al-Qur'an surah kedua ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di garis akhir ayat ini menjadikan kita senantiasa tujuan untuk melaksanakan ibadah saum ini adalah tidak lain untuk menjadikan kita senantiasa la'allakum tattaqun, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dalam hal ini perintah saum merupakan perintah yang secara ikhlas kita kerjakan, secara iman kita dasarkan, secara ilmu kita gunakan, dan istiqomah kita senantiasa mengerjakannya. Tentunya ini menjadi landasan buat kita semua bahwa dalam keikhlasan itu digarisbawahi dalam kalimat pertama, ya ayyuha. Ya ayyuha merupakan panggilan, di mana dalam kata dasar ayyuha, ayyunya munazah hanya tansbih, yang artinya penguat mengiat untuk senantiasa apa yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik merupakan perintah ataupun larangan. Itu merupakan, kalau dilandasi dengan perintah, maka dasarnya kita harus melaksanakan dengan secara ikhlas. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Dan yang kedua adalah iman. Tentunya dalam kalimat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, ini merupakan tanda bahwa kita harus yakin iman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa harus memiliki ilmu, karena didasari dengan apa yang sudah diwajibkan itu diawali dengan kata kutiba. Maka kutiba dalam kata bahasa dasar lugawiynya artinya kataba yukatibu kitaban, atau sama dengan perundang-undangan yang sudah dikitabkan. Maka perintah saum ini adalah sesuatu hal yang sudah diperintahkan baik dari umat Muhammad SAW ataupun
kutiba 'alal ladzina min qablikum, ataupun yang sudah diwajibkan kepada umat sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar senantiasa takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kerabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam konteks takwa ini tidak hanya senantiasa kita mengerjakan ibadah saum sebagaimana rutinitas kita setiap tahun kita lewati, hanya menahan hawa, hanya menahan lapar, menahan haus, dan tidak ada spekulasi bahwa kita ingin merubah. Tentunya ini menjadi suatu kesempatan kita untuk senantiasa meningkat ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meningkat ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak hanya sebatas rutinitas, tentunya tidak hanya sebatas menahan lapar dan menahan haus, tapi harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di dalam kandungan ibadah saum itu merupakan ibadah yang menuntun kita untuk menjadi seseorang yang bersikap tutur kata yang lemah lembut, bahkan bersikap lemah lembut kepada sesama. Bahkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita semua, wa idza kana yauma shaumi ahadukum, dan ketika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, fala yaraftu fala yadkhab, setidaknya janganlah kalian berkata-kata kotor dan jangan pula kalian bertindak bodoh untuk melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in sabahu ahadun, maka sesungguhnya ketika ada seseorang yang mencela kalian atau seseorang yang mengganggu kalian, au qatalahu falyaqul innimruhu shaimun, maka katakanlah kepada orang yang mencela kalian bahwa aku ini sedang berpuasa. Hadis bermakna ini bahwa mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam lisan kita mengerjakan ibadah saum ini tidak hanya menahan hawa lapar dan haus saja, tetapi menjaga lisan kita untuk terus berkata tutur lemah lembut menjadi hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu, dari hadis riwayat ini senantiasa kita menjadi seorang yang bertakwa, tentunya menjaga sikap kita, lisan kita, tutur kata kita yang senantiasa dilatih, sehingga ketika keluar di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, di bulan Syawal yang diartikan bulan peningkatan, kita sudah meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan tutur kata lemah lembut, menjaga lisan kita dan senantiasa menjaga sikap kita, sehingga tujuan dari takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita tercapai dengan semuanya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati pemirsa kerabat ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tetap berlomba-lombalah dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.